Jika kamu memahami hukum cermin, tetapi tidak siap secara mental, kamu bisa mulai menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ketika semua kejadian dianggap sebagai refleksi diri, kamu bisa terjebak dalam rasa bersalah yang tidak sehat. Tanpa kesadaran yang benar, konsep ini bisa membuatmu merasa bahwa semua masalah adalah kesalahanmu sepenuhnya. Padahal, tidak semua hal dalam hidup sepenuhnya berada dalam kendalimu. Ada faktor eksternal yang tetap berperan dalam membentuk realitas hubunganmu. Jika kamu terlalu ekstrim menerapkan hukum ini, kamu bisa kehilangan batas sehat dalam relasi. Kamu bisa tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena merasa itu cerminan dirimu. Ini berbahaya karena bisa membuatmu menoleransi perlakuan yang seharusnya tidak diterima. Pola bawah sadar memang kuat, tetapi bukan berarti kamu harus menerima semuanya tanpa batas. Risiko lainnya adalah overthinking yang berlebihan terhadap setiap interaksi. Kamu mulai menganalisis setiap kata, setiap sikap, dan setiap konflik secara berlebihan. Hal ini bisa membuatmu kehilangan spontanitas dalam hubungan. Kamu juga bisa menjadi terlalu berhati-hati hingga kehilangan keaslian diri. Ketika kamu terlalu fokus pada refleksi, kamu bisa lupa untuk benar-benar merasakan hubungan itu sendiri. Risiko berikutnya adalah mengabaikan kebutuhan emosional pribadi. Kamu mungkin terlalu fokus memperbaiki diri, hingga lupa bahwa kamu juga butuh dipahami. Hukum cermin bukan berarti kamu harus selalu mengalah. Jika disalahartikan, kamu bisa menjadi pribadi yang terus-menerus berkorban tanpa batas. Hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Kamu juga bisa menarik orang-orang yang memanfaatkan kesadaranmu itu. Selain itu, kamu bisa terjebak dalam pencarian tanpa akhir terhadap akar masalah. Padahal terkadang, yang dibutuhkan hanyalah menerima dan melangkah maju. Jika kamu tidak memahami konsep ini dengan bijak, kamu bisa kehilangan arah dalam relasi. Dan pada akhirnya, bukannya menyembuhkan, kamu justru memperdalam luka lama. Hukum cermin mengatakan bahwa apa yang kamu lihat pada orang lain adalah refleksi dari dalam dirimu. Dalam konteks hubungan, ini sering muncul sebagai pola yang berulang. Kamu mungkin merasa selalu bertemu dengan tipe pasangan yang sama, atau mengalami konflik yang serupa, meskipun dengan orang yang berbeda. Ini bukan kebetulan, melainkan pola bawah sadar yang bekerja. Pola ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, terutama sejak masa kecil. Apa yang kamu pelajari tentang cinta akan menjadi cetakan dalam hubunganmu. Jika kamu terbiasa dengan ketidakpastian, kamu akan merasa itu normal. Jika kamu terbiasa dengan penolakan, kamu akan menarik situasi yang sama. Bawah sadar tidak mengenal benar atau salah, hanya mengenal kebiasaan. Ia akan terus mengulang apa yang terasa familiar. Meskipun itu menyakitkan, jika itu familiar, itu terasa aman. Disinilah hukum cermin bekerja dengan sangat kuat. Orang yang hadir dalam hidupmu seringkali memicu luka yang belum sembuh. Mereka seperti cermin yang memantulkan bagian dirimu yang tersembunyi. Misalnya, jika kamu merasa tidak cukup, kamu akan menarik pasangan yang membuatmu merasa demikian. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena frekuensimu selaras dengan pengalaman itu. Frekuensi di sini bukan hanya konsep abstrak,
tetapi kondisi emosional yang kamu pancarkan. Perasaan yang sering kamu ulang akan menjadi sinyal yang kamu kirim ke dunia. Dan dunia akan merespon sesuai dengan sinyal itu. Jika kamu sering merasa tidak dihargai, kamu akan terus menemukan situasi yang mencerminkan itu. Ini adalah pola bawah sadar yang bekerja secara otomatis. Tanpa disadari, kamu memilih, bereaksi, dan bertahan berdasarkan pola lama. Bahkan ketika kamu sadar hubungan itu tidak sehat, kamu tetap tertarik. Karena ada bagian dalam dirimu yang merasa ini familiar. Inilah jebakan terbesar dari pola bawah sadar. Ia membuat yang salah terasa benar, dan yang menyakitkan terasa normal. Untuk memutus pola ini, kamu harus mulai dari kesadaran. Kamu perlu mengamati pola yang terus berulang dalam hidupmu. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya kamu cari dalam hubungan. Apa luka yang belum sembuh, yang terus kamu bawa? Apa keyakinan yang kamu pegang tentang cinta? Seringkali kita percaya bahwa cinta harus diperjuangkan dengan rasa sakit. Atau bahwa kita harus berubah agar bisa dicintai. Keyakinan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu. Dan tanpa disadari, kita menghidupkannya kembali dalam hubungan sekarang. Ketika kamu mulai sadar, kamu bisa mulai mengubah frekuensimu. Bukan dengan berpura-pura positif, tetapi dengan benar-benar menyembuhkan diri. Kamu mulai belajar menerima diri apa adanya. Kamu mulai menetapkan batas yang sehat. Kamu mulai memilih berdasarkan kesadaran, bukan kebiasaan. Perubahan ini tidak instan. Butuh waktu untuk mengganti pola lama dengan yang baru. Tetapi setiap langkah kecil akan menggeser frekuensimu. Dan ketika frekuensimu berubah, refleksi yang kamu terima juga berubah. Kamu akan mulai menarik hubungan yang lebih sehat. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena keselarasan baru. Ini adalah inti dari hukum cermin dalam hubungan. Bahwa perubahan luar selalu dimulai dari dalam. Dan pola yang berulang, hanya akan berhenti ketika kamu berubah. Pada akhirnya, hubungan adalah alat refleksi yang paling jujur. Ia menunjukkan siapa dirimu di dalam. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Pola yang berulang bukanlah hukuman. Itu adalah pesan yang belum kamu pahami. Semakin kamu menghindar, semakin kuat pola itu muncul. Tetapi ketika kamu berani melihatnya, disitulah perubahan dimulai. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki hubungan yang sehat. Kamu hanya perlu menjadi sadar. Sadar akan luka, sadar akan pola, dan sadar akan pilihanmu. Karena setiap hubungan yang kamu jalani adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, kamu selalu melihat dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa setiap hubungan adalah cerminan, kamu berhenti mencari kesalahan di luar. Kamu mulai kembali ke dalam, bukan dengan menyalahkan, tetapi dengan kejujuran yang dalam. Kamu menyadari bahwa perubahan paling kuat bukan berasal dari mengontrol orang lain, tetapi dari mengubah cara kamu merasakan, berpikir, dan merespon. Karena ketika dirimu berubah, cermin pun akan memantulkan realitas yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi mengulang cerita lama. Kamu mulai menulis pola hubungan yang baru,
dengan kesadaran yang lebih tinggi.